Dulu para sahabat, ibu-ibu, kalau wafat, istrinya itu jadi rebutan untuk berlomba-lomba mengawini istri sahabat. Sesama sahabat. Karena pasti istri itu mendapatkan kebiasaan baik. Istri itu mesti meniru kebaikan-kebaikan suaminya. Itu yang ingin diambil. Kalau kata kita tabaruk lah. Ini kiai mati istrinya nggak ada yang berani ngawinin. Ya mestinya kiai lagi. Wah itu ada kiai wafat. Maka kiai lain ngawinin. Untuk memelihara, menjaga, melindungi. Agar kemuliaannya, kehormatannya tidak terhina. Tapi jauh yang lebih penting, ya, mengambil asar-asar kebaikan yang ditinggalkan oleh suami. Ini sebuah sunnah mahjurah. Sunnah yang dilupakan, yang ditinggalkan oleh orang. Kali kalau istrinya udah tua ya nggak apa-apa, udah nggak kepengen kawin lagi. Tapi kalau yang masih muda kan, kasihan. Ada satu kiai wafat, istrinya masih muda. Lalu dia mau kawin lagi. Anak-anaknya melarang. Nanti tidak masuk surga bersama suaminya yang pertama. Padahal kalau istri pernah menikahi beberapa laki-laki, maka istri itu akan masuk surga kepada siapa yang paling soleh dari suaminya. Itu kemuliaan Islam kepada wanita. Oleh karena itu, para sahabat itu saling berebutan. Ada seorang sahabiah wafat, itu istrinya Sayyidina Ja'far, paman dari Rasulullah SAW. Wafat Sayyidina Ja'far, ngelamar itu sampai bertabrakan. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali datang dalam satu waktu ngelamar. Sampai rumahnya, Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Sayyidina, ngapain ente? Ngelamar. Ente bisa ngelamar juga. Ente tanya Sayyidina Ali, kenapa mau melamar? Akhirnya karena Sayyidina Abu Bakar senior, maka mundur dua sahabat itu. Silakanlah antum. Maka Sayyidina Abu Bakar yang menikahi perempuan itu wafat. Datang lagi dua, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Amprok lagi tuh. Ngelamar. Tetapi karena istrinya itu bekas ahli bait, maka Sayyidina Ali, Sayyidina Umar yang tanazul. Monggo dinikahi oleh Sayyidina Ali. Dan dari Sayyidina Ja'far punya anak. Dari Sayyidina Abu Bakar punya anak. Dan akhirnya dari Sayyidina Ali juga punya anak. Makanya suatu ketika berantem anak Sayyidina Ali dengan anak Sayyidina Abu Bakar. Lalu sahabiah ini memuji putranya Sayyidina Abu Bakar. Ya, disuruh mengalah. Kamu adalah seperti ayahmu. Orangnya lembut dan baik. Dia tidak tahu bahwa Sayyidina Ali ada di sampingnya. Oh, kalau saya tidak baik. Maka terkejut. Bukan itu, bukan itu. Ya. Maksud saya mengajarkan anak agar yang tua itu mengalah dengan yang muda. Banyak kisah-kisah seperti itu. Makanya Rasulullah SAW sendiri mengawini janda-janda itu. Dan yang dipilih oleh Rasulullah wanita-wanita terbaik. Bahkan Rasulullah sendiri meminta ketika sahabat berebutan, Sayyidina Abu Bakar ingin, Sayyidina Umar ingin, Sayyidina Ali ingin. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan, itu untukku, mundur semua. Ini bukan perkara nafsu, Pak. Lagian apa memang? Ya, kenapa dengan nafsu? Nafsu itu nikmat yang Allah ciptakan. Nafsu itu buruk dalam konteks kita melakukan ibadah bukan karena Allah. Itu diklaim karena nafsu. Artinya untuk diri sendiri. Harta, kedudukan, itu diklaim adalah keinginan nafsu. Tapi kalau melakukan yang halal, yang mulia, ya tetap dengan nafsu dan berpahala.
Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah zina itu dosa? Rasulullah tidak menjawab perkara yang jelas. Ya Rasulullah hanya membalikannya pertanyaan itu. Bukankah kalau kamu melakukannya dengan istrimu itu pahala? Nah, ini kita terpengaruh dengan tuduhan orientalis bahwa Nabi banyak istrinya dipersek. Ya, tidak. Karena atas dasar saling memelihara status janda. Tapi yang direbutin janda dari orang-orang soleh, Pak. Kalau yang nggak soleh, repot. Karena sisa keburukan nempel di istrinya. Itu kacau. Namun, yang terjadi pada kita, kalau istri-istri orang soleh, nggak berani ngawinin. Kalau istri-istri yang bukan orang soleh, baru berebut. Ya ada satu, artinya sunnah yang mahjurah. Ya adapun umumnya para ulama istrinya tidak nikah lagi karena mengikuti Rasulullah. Katanya istrinya tidak nikah lagi. Memang Al-Quran melarang menikahi istri-istri Rasulullah. Dilarang. Tapi tidak istri-istri orang-orang soleh, istri-istri ulama selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi persoalannya kiai nggak berani nikahin jandanya kiai karena nggak berani sama istrinya. Ya, problemnya di situ. Nah, semoga istri-istri kiai kalau ada di sini memahami bahwa maksud poligami, mengawini bekas istri orang soleh itu banyak tujuannya di dalam Islam. Ya, kalau perlu sunnah yang mahjurah ini dihidupkan kembali oleh para kiai. Setuju nggak kiai-kiai ini?